Om Swastiastu. Dewan juri yang saya hormati dan peserta Lomba Dharma Wacana yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadapan Ida Sang Hyang Widiwasa, karena atas berkat rahmat beliaulah kita dapat melaksanakan kegiatan Lomba Dharma Wacana Digital tahun 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi Dharma Wacana dengan judul Menerapkan Ajaran Dharma sebagai Pedoman Hidup pada Generasi Muda di Era Modern. Hadirin yang saya hormati, pada dasarnya, tujuan agama Hindu adalah menuntun seseorang untuk mendapatkan kesejahteraan lahir dan batin dalam menjalani kehidupan sehingga bisa mencapai moksa. Pedoman hidup dalam ajaran ini tertuang dalam kerangka dasar agama Hindu yang terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama ada tatwa atau filsafat, susila atau etika, dan upacara atau yatnya. Pada tataran tatwa atau filsafat, sumber tatwa agama Hindu yaitu Weda. Weda adalah ilmu pengetahuan atau aparavidya dan spiritual atau parawidya yang mencakup sebuah ajaran dharma, kebenaran yang universal sekaligus abadi atau sanatana dharma. Dalam tatwa secara universal, semua umat di muka bumi ini percaya adanya Tuhan, percaya adanya Atman, percaya adanya karma pala, percaya adanya kelahiran kembali, dan percaya adanya moksa. Semua praktik konsep Hindu ini tertuang dalam tahapan-tahapan seperti catur asrama, yaitu yang pertama ada brahmacari, grahastha asrama, vanaprastha asrama, dan biksuka. Generasi muda Hindu di era modern sekarang ini patut berpedoman pada ajaran ini jika ingin mencapai kebahagiaan lahir dan batin. Ketiga konsep ini satu sama lainnya saling memperkuat dan tidak bisa terlepas dari sistem pembelajaran hidup. Bagaimana menjaga tradisi yang telah ada tanpa mengurangi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya di era modern saat ini? Dalam Bhagavad Gita bab 9:26 dijelaskan, Patram puspam palam toyam yome bhaktya prayachati tadaham bhakti upartam asnami prayatmana. Artinya, siapa saja yang sujud kepadaku dengan persembahan setangkai daun, sekuntum bunga, sebiji buah, atau seteguk air, aku terima sebagai bakti persembahan dari orang yang tulus hati. Pada tataran susila atau etika, Hindu sudah mengajarkan tata susila dalam berbagai konsep seperti Trikaya Parisuddha, Trihita Karana, dan Tatwa Masi. Tantangan terbesar pada generasi muda saat ini adalah penerapan etika secara humanis dan kurangnya memanfaatkan kolaborasi untuk mendapatkan hal yang bersifat membangun atau kreativitas yang positif. Generasi muda di era modern saat ini masih kurang menerapkan atau mengimplementasikan ajaran Dharma sehingga nilai-nilai kebaikan yang terkandung di dalamnya mulai ditinggalkan. Di lingkungan keluarga misalnya, anak-anak hendaknya berbicara dan bertingkah laku yang sopan terhadap orang tua. Begitu pula sebaliknya, orang tua juga harus hendaknya memberikan contoh atau teladan tentang perilaku yang baik kepada anaknya, sehingga terjadi hubungan yang harmonis di lingkungan keluarga. Dalam menjaga hubungan dengan alam, ketika akan menebang pohon yang akan digunakan, maka hendaknya menanam pohon baru sebagai pengganti. Sementara
dalam tataran upacara atau yatnya untuk menjaga hubungan dengan ide Sang Yang Widiwasa dapat dilakukan dengan yatnya. Nitya yatnya yaitu dengan melakukan puja trisandya, mesaiban atau ngejot, sedangkan naimittika yatnya yaitu persembahan yang dilakukan pada hari-hari tertentu, misalnya purnama, tilam, galungan, kuningan, nyepi, pagarwasi, dan hari suci lainnya. Etika atau perilaku yang baik pada generasi muda saat adanya upacara-upacara besar atau hari raya suci kurang mengikuti kegiatan ngayah atau gotong royong di tempat suci atau pura. Lain halnya dengan generasi terdahulu. Integrasi yang sangat kuat untuk membangun hal-hal yang positif. Generasi muda lebih memilih mementingkan diri mereka sendiri tanpa mereka sadari bahwa dengan melakukan kegiatan-kegiatan yatnya akan memberikan dampak yang baik untuk mereka dan menjadikan hubungan mereka antara manusia dengan lingkungan lebih harmonis. Menebang pohon untuk digunakan, maka hendaknya menanam pohon baru sebagai pengganti. Sementara pada tataran upacara atau yatnya, untuk menjaga hubungan dengan ide Sang Yang Widi dapat melakukan kegiatan yatnya, yaitu ada kegiatan nitya yatnya dengan antara pada tataran upacara atau yatnya, untuk menjaga hubungan dengan ide Sang Yang Widi dapat dilakukan dengan yatnya. Nitya yatnya yaitu dengan melakukan puja trisandya, mesaiban atau ngejot. Sedangkan naimittika yatnya yaitu persembahan yang dilakukan pada hari-hari tertentu, seperti misalnya hari purnama, tilam, pagarwasi, galungan, kuningan, nyepi, dan hari suci lainnya. Generasi muda Hindu kurang menyadari arti dharma dan yatnya itu sendiri, maka tujuan dari nilai-nilai dharma agama itu sendiri tidak akan tercapai dengan baik. Hadirin yang saya hormati, generasi muda merupakan generasi penerus yang diharapkan membawa perubahan baik dalam lingkup keluarga maupun bangsa. Sesungguhnya, generasi muda merupakan masa hidup di mana generasi penerus harus memiliki kemauan, tekad, cita-cita, usaha yang kuat, dan penuh dengan dedikasi, serta diwujudkan dengan tindakan yang pasti. Generasi muda dapat diibaratkan sebagai ilalang yang dapat pada masa kejayaan dengan kondisi terbaiknya. Dapat juga diumpamakan seperti sebilah pisau yang tajam tanpa ada karat di tepinya. Ilalang dan pisau ini akan sangat berguna dan bermanfaat bagi diri sendiri dan banyak orang jika digunakan dengan benar. Namun akan sangat membahayakan jika digunakan dengan tidak benar. Sama seperti itulah generasi muda. Mereka merupakan sosok yang tangguh, yang butuh bimbingan untuk menjadi sosok yang berguna bagi diri mereka sendiri dan juga orang lain. Maka dari itu, peranan orang tua, keluarga, dan teman-teman, lingkungan, dan teman-teman sangat mempengaruhi karakter generasi muda. Peranan generasi muda Hindu dalam kehidupan globalisasi antara lain: 1. Menghilangkan gaya hidup instan. 2. Penerapan pola hidup yang sederhana. 3. Berperan sebagai penggerak, kreatif, dan inovatif. 4. Mempertahankan nilai kemanusiaan dengan sikap tolong-menolong dan toleransi. Keberliterasian generasi muda Hindu tidak hanya dimaknai dengan rutinitas, mengulang acara sosial dan agama secara tidak bermakna, akan melalaikan kreativitas dalam menciptakan kecakapan hidup. Ketika kreativitas mencapai titik terendah,
Kemampuan bersaing dan bersanding dengan yang lain akan menuju titik nadir, maka akan kehilangan kemampuan dalam menciptakan kesejahteraan dunia. Dengan budaya literasi tinggi akan mendulang kemampuan untuk berkolaborasi, berpikir kritis, kreatif, komunikatif, untuk mempersiapkan diri dalam persaingan global. Dengan demikian, literasi beragama dipadukan dalam dua pengetahuan, yaitu pengetahuan duniawi dan spiritual atau sikap dengan cara 1. Mengidentifikasi isu-isu atau masalah dengan bijak. 2. Menjelaskan fenomena secara ilmiah berdasarkan sastra Hindu. Ketiga, menyelesaikan masalah yang humanis dan kolaboratif atau mengedepankan kebersamaan. 4. Serta mempertimbangkan manfaat kebersamaan antar umat Hindu sehingga kita bisa membuat kesimpulan secara bijaksana. Hadirin yang saya hormati, dengan demikian kita mulai membangun komitmen terhadap diri kita bahwa kita akan mampu melayani diri sendiri dan mampu berbagi untuk melayani orang lain. Kita sebagai umat beragama wajib meyakini dan menjalankan nilai-nilai ajaran agama, memberi keteladanan dalam setiap hal terhadap orang yang ada di sekitar kita, seperti halnya komitmen berkata yang baik, sopan, dan baik dalam internal Hindu maupun antar beragama. Untuk itu, marilah generasi muda Hindu berusaha untuk dapat meramu tekad menjadi Hindu yang santun, toleran, bersatu, dan damai melalui gerakan literasi beragama dan menjadi teladan dalam menjaga kebinekaan. Hadirin yang saya hormati, demikianlah Dharma Wacana yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.